Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nur Aina Putri Masudi, NIM 5301011900044. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS Public Speaking. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ansietas. Ansietas adalah gangguan kecemasan atau gangguan kepanikan yang terjadi secara tiba-tiba dan dapat mengakibatkan ketakutan atau kecemasan secara berlebihan. Akibat ansietas ini adalah dapat membatasi kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain atau jiwa sosialnya menjadi tidak baik. Faktor penyebab ansietas ini adalah yang pertama ada genetik atau biologis, yang kedua atau kondisi mental tertentu seperti adanya penyakit yang saya sebutkan di sini adalah kayak penyakit jantung, diabetes, asma dan lain sebagainya. Yang ketiga ada menggunakan obat-obat tertentu seperti sabu-sabu, narkoba, dan lain sebagainya. Yang keempat ada trauma dan stres secara berlebihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa gejala ansietas. Yang pertama adalah cemas secara berlebihan. Yang kedua sulit berkonsentrasi. Yang ketiga sakit kepala. Yang keempat jantung berdetak secara cepat. Yang kelima ada gugup, gelisah, dan tubuh merasa lelah. Yang keenam ada ketakutan. Yang ketujuh ada insomnia. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis ansietas. Yang pertama ada generalized anxiety disorder atau gangguan kecemasan umum. Gangguan kecemasan umum di sini ditandai dengan adanya rasa tegang, rasa khawatir, ketakutan yang terjadi secara berlebihan dan tidak dapat dikendalikan walaupun keadaannya sedang baik-baik saja atau tidak ada ancaman atau situasi yang mengancam. Yang kedua ada panic disorder atau gangguan kepanikan. Gangguan ini muncul secara tiba-tiba dan berulang kali tanpa alasan yang jelas. Contoh ansietas ini ada sakit kepala, napas tidak beraturan, jantung tidak teratur, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada selective mute. Selective mute ditandai dengan adanya ketika seseorang tidak dapat berbicara atau berkomunikasi dengan orang asing atau orang yang baru ditemui dan tidak dapat berinteraksi atau bersosial di lingkungan yang baru. Yang keempat ada separation anxiety disorder atau gangguan kecemasan berpisah. Contoh anxiety ini contohnya dapat terjadi dengan orang tua dan anak. Yang selanjutnya ada social anxiety disorder atau gangguan kecemasan sosial. Gangguan kecemasan sosial ini ditandai dengan ketakutan atau kecemasan ketika kita berada di lingkungan yang ramai atau banyak orang. Yang selanjutnya ada specific phobia. Gangguan kecemasan ini ditandai dengan adanya objek atau situasi atau benda-benda tertentu. Jadi kita saat melihat benda-benda atau objek-objek tertentu di situasi tertentu kita akan merasa takut. Contohnya ketakutan terhadap binatang, ketakutan terhadap fobia ketinggian dan lain sebagainya. Yang keenam ada PTSD. PTSD di sini adalah post traumatic stress disorder, yaitu kejadian atau kepanikan seseorang setelah orang tersebut mengalami rasa trauma yang secara berlebihan. Contohnya saat orang tersebut pernah mengalami kecelakaan atau insiden musibah tertentu. Bahkan ansietas ini bisa mengakibatkan insomnia atau depresi yang lainnya. Untuk yang selanjutnya adalah cara mengatasi ansietas. Yang pertama ada mencukupi waktu tidur atau istirahat. Yang kedua ada membatasi konsumsi kafein atau alkohol. Yang ketiga ada mengurangi stres atau dengan teknik relaksasi. Yang keempat ada melakukan aktivitas fisik. Yang kelima adalah olahraga secara teratur. Untuk yang selanjutnya cara mengatasi ansietas yaitu kita dapat bercerita dengan orang terdekat kita, melakukan hal-hal yang disukai atau melakukan dengan hobi kita. Contoh seperti hobi kita memasak, kita melakukan dengan hal-hal yang positif dan jangan melakukan hal-hal negatif atau bahkan kita stuck di situ, kita stuck dengan kesedihan, kita stuck dengan ketakutan. Yang keenam
kita dapat berendam, yang selanjutnya kita dapat berendam di air hangat atau melakukan teknik relaksasi yang lainnya. Atau untuk cara ampuh yang selanjutnya ada, kita dapat mencari dukungan ke psikolog atau ke dalam ahli tentang masalah ansietas tersebut. Sekian penjelasan ansietas dari saya. Jika ada kesalahan atau salah-salah kata mohon dimaafkan. Jika kalian merasa atau mengalami beberapa hal atau gejala di atas, tolong jangan langsung men-self diagnosis diri kalian dengan menyebutkan oh saya anxiety, saya begini dengan melakukan survei atau melakukan mengisi link Google Form ansietas yang sedang hype di aplikasi sosial TikTok atau di internet dan lain sebagainya. Alangkah sebaiknya jika kalian berkonsultasi atau dapat bertemu kepada pihak yang lebih ahli seperti psikolog dan lain-lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.